Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang konflik dan negosiasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Aisyah Amalia Iskandar, yang kedua Anggun Amalia, yang ketiga Muhammad Aidil Fitra, dan yang terakhir ada Burhanuddin. Berikut presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu konflik dan negosiasi. Jadi konflik menurut Stephen, konflik itu suatu proses yang dimulai apabila suatu pihak dan pihak lain mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian oleh pihak pertama. Definisi tersebut menjelaskan bahwa titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung apabila mengandung perbedaan pendapat atau bersilangan dapat menjadi suatu konflik antar pihak. Terus negosiasi. Negosiasi merupakan kegiatan atau sarana bagi para pihak untuk melakukan pembicaraan atau perundingan di mana pihak yang satu memberikan penawaran pada pihak lainnya, begitupun sebaliknya tentang sesuatu yang menjadi tujuan bersama agar diharapkan nantinya dapat tercapai suatu kesepakatan. Salim juga berpendapat yang sama bahwa negosiasi adalah sarana bagi para pihak untuk melakukan komunikasi dua arah yang dirancang guna mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan atau pendapat terkait satu hal yang berlatar belakang sama di antara mereka. Selanjutnya ada tingkatan konflik. Kadang-kadang suatu manajemen atau organisasi menciptakan konflik disfungsional, akan tetapi pada akhirnya akan bermanfaat bagi organisasi yang kemudian diakui sebagai konflik fungsional. Secara umum terdapat 6 tingkatan konflik. Yang pertama yaitu konflik di dalam diri sendiri. Secara general, konflik di dalam diri sendiri dapat terjadi sebagai akibat dari konflik afektif, yang itu merupakan konflik yang terjadi ketika ketidakmampuan emosional sebagai akibat dari tidak tercapainya sasaran yang telah menyebabkan stres, menurunnya produktivitas, atau menurunnya kepuasan pribadi. Yang kedua ada konflik antar pribadi, yaitu terjadi apabila dua orang individu tidak setuju atas suatu permasalahan, rencana kerja, atau tujuan. Konflik ini dapat berasal dari perbedaan persepsi, orientasi, bahkan kedudukan. Yang ketiga ada konflik di dalam kelompok. Dalam kelompok juga dapat berasal dari konflik afektif, di mana terdapat respon emosional atas situasi yang terjadi di dalam kelompok. Contoh sederhananya yaitu bagaimana beberapa anggota kelompok memiliki keinginan yang tertentu, akan tetapi kelompok telah memutuskan sesuatu untuk kelompok tersebut. Yang keempat ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini terjadi di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam suatu organisasi, misalnya antara satu direktorat dengan direktorat yang lain, atau dapat pula terjadi antara kelompok fungsi, seperti fungsi perencanaan dengan fungsi keuangan atau pengawasan dengan intern, dan lain sebagainya. Yang kelima ada konflik di dalam organisasi. Konflik di dalam organisasi dapat diindikasikan apabila situasi konflik telah menjara ke dalam seluruh fungsi di dalam organisasi. Konflik ini dapat berupa konflik vertikal, seperti konflik antar manajer dengan stafnya, atau konflik horizontal, yaitu konflik antara sesama pegawai di dalam organisasi pada level yang sama, di dalam atau antar direktorat. Dan yang terakhir ada konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi biasanya terjadi antara organisasi-organisasi yang memiliki keterlibatan sangat erat dalam menjalankan suatu bisnis, seperti antara perusahaan dengan para pesaingnya, perusahaan pemasok, atau perusahaan pelanggannya. Penyelesaian dengan negosiasi. Negosiasi dapat berjalan jika dua atau lebih konflik dapat dipecahkan dan disesuaikan dengan berbagai tujuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Disadari atau tidak, sebenarnya kita selalu melakukan negosiasi setiap harinya. Misalnya dengan pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, para pedagang lokal, lebih-lebih dalam melakukan bisnis.
Negosiasi yang berhasil dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak merasa sebagai pihak yang menang total atau kalah total. Dari jurnal yang kami review, judulnya itu Pengelolaan Konflik Koperasi Elalaya dalam Kemitraan dengan Perusahaan Sawit Besar di Kota Waringin Timur. Jurnal Restorika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. Volume 5, nomor 1, halaman 26 sampai 32, tahun 2019. Penulisnya ialah Muhammad Yusuf dan Heriansyah. Peringkasnya ialah Aisyah Amalia Iskandar, Anggun Amalia, Muhammad Aidil Fitra, dan Burhanuddin. Tanggal review adalah 8 Oktober 2021. Landasan teori. Menurut Kreitner dan Kinigi, konflik terjadi apabila seseorang atau unit mempunyai pandangan, keinginan, serta persepsi yang tidak sama dengan seseorang atau unit lainnya. Visser sendiri mengungkapkan bahwa apabila sebuah konflik tidak ditangani dengan baik, maka konflik akan meningkatkan kemampuan individu, inovatif, dan produktivitas ke arah yang negatif sehingga merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menurut Freud, menegaskan bahwa untuk bisa melaksanakan manajemen konflik yang produktif, seseorang pemimpin harus bisa menggabungkan faktor integratif dan distributif dalam interaksi penyelesaian konflik. Selanjutnya yaitu latar belakang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang kemitraan plasma sawit, bahwa perusahaan wajib untuk membangun kebun masyarakat sekitarnya di mana area lahan diperoleh 20% izin lokasi perusahaan atau membangun kebun masyarakat yang ada di sekitarnya. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah cukup pesat, namun kerap kali pembangunan perkebunan plasma masyarakat belum bisa dipastikan dan belum menjadi fokus seperti yang terjadi di Desa Barunang, Mirik, Kota Waringin Timur. Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal antara perusahaan seperti tidak terrealisasinya pembangunan plasma seluas 20% dari lahan yang diusahakan inti, pola bagi hasil plafon kredit, ketersediaan lahan terbatas, dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan konflik koperasi Elalaya Kemitraan dengan perusahaan sawit besar di Kota Waringin Timur dengan pendekatan menghadapi konflik secara langsung. Adapun penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian terdiri dari unsur pimpinan koperasi Elalaya, sekretaris, anggota, serta tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Pertimbangan fokus perhatian penelitian ini yaitu pengelolaan konflik koperasi Elalaya dalam kemitraan dengan perusahaan besar sawit di Kota Waringin Timur. Adapun hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan konflik koperasi Elalaya dalam kemitraan dengan PBS di Kota Waringin Timur disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang disebut sebagai teori transformasi konflik. Sasaran penyelesaian konflik tersebut merupakan upaya mengelola konflik secara langsung dengan pendekatan yang pertama yaitu persiapan intervensi, meliputi identifikasi dan mengubah pendekatan terhadap konflik, serta mengidentifikasi dan mengurangi prasangka. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan mobilisasi untuk mendukung perubahan melalui upaya lobby, kampanye, dan tindakan langsung anti kekerasan. Yang ketiga, pencegahan, yaitu mencegah konflik memanas sehingga berubah menjadi kekerasan. Yang keempat, mempertahankan kehadiran, meliputi perlindungan tanpa senjata, serta pemantauan atau observasi. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan suatu penyelesaian, yaitu membangkitkan kepercayaan, memfasilitasi dialog, negosiasi, dan mediasi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.